Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Pertama, perkenalkan nama saya Lutfiana Dina Sukma. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Naufal Awaliyafi, lalu ada Novita Sari dan Syafiatun Habibah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum pidana pada masa Belanda. Hukum pidana pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat dari dua masa, yaitu masa sebelum kekuasaan Belanda dimulai dari kedatangan VOC. Hukum pidana yang berlaku untuk orang Belanda ini adalah hukum mereka di Belanda. Namun, hukum itu berkembang disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi VOC di Indonesia. Pada tahun 1830 sampai 1840, pada masa ini Belanda mencoba untuk melakukan kodifikasi hukum yang ternyata membuahkan hasil dengan diundangkannya Koninklijke Besluit pada 10 Februari 1866. WB dikonkordansikan dengan Kode Penal Prancis yang sedang berlaku di Belanda. Ketentuan ini kemudian diberlakukan pula untuk golongan penduduk lainnya berdasarkan Koninklijke Besluit 1872. Dengan diberlakukannya WB, maka hukum adat itu hilang. Untuk melengkapi kodifikasi di atas, pemerintah Belanda menetapkan politie strafreglement untuk golongan Eropa dan bukan golongan Eropa. Kedua politie strafreglement ini mengatur tentang pelanggaran, jadi merupakan pelengkap bagi kodifikasi terdahulu yang mengatur tentang kejahatan. Baik, selanjutnya sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa penjajahan Jepang dijelaskan oleh teman saya. Sejarah hukum pidana pada masa Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah Belanda ternyata tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam bidang hukum pidana. WB tetap berlaku berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pemerintahan Bala Tentara Jepang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Namun demikian, pemerintahan bala tentara Jepang pada tahun 1944 mengeluarkan Gansei Keizai atau semacam WVS yang diterapkan pengadilan pada masa itu. Ketentuan ini lebih dikedepankan bila mana terjadi kualifikasi delik yang berbeda antara Wetboek van Strafrecht dengan Gansei Keizai. Setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia merdeka, WVSNI tetap diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD RI 1945 untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku untuk Jawa dan Madura, sementara untuk daerah lain akan ditentukan berikutnya oleh Presiden. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indi merupakan peraturan pidana yang berlaku, namun namanya diganti menjadi Wetboek van Strafrecht dengan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat dengan KUHP. Teks resmi KUHP Indonesia yang berbahasa Belanda ini kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatera. Pada tahun 1949 sampai 1950, pada tahun ini Indonesia menjadi negara serikat sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda. Dengan perubahan ini, Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi berlaku dan digantikan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Tetapi tidak ada perubahan dalam isi. Dengan adanya ketentuan ini, maka praktis hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan yang terlebih dahulu, yaitu Wetboek van Strafrecht yang berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tahun 1950 sampai
permasalahan dualisme KUHP diselesaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya undang-undang ini, maka keganjilan itu ditiadakan. Dalam pasal 1 ditentukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, permasalahan selesai. Pada tahun 1959 sampai sekarang, setelah keluarnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satunya berisi tentang berlakunya kembali UUD 1945. Maka sejak itu, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, pasal 2 aturan peralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali. Termasuk di sini hukum pidana. Pemberlakuan hukum pidana dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.